Halo Sobat Penur, dari Detak Detik Podcast, sehat diawali dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai saat ini. Apa kabar Sobat Penur? Salam kenal dengan saya Herlina di Ruang Bincang Sehat. Siang ini bersama dengan narasumber kita, Mbak Tias Rara Sedayu. Beliau adalah seorang ahli gizi di Rumah Sakit Jiwa Menur. Sebelumnya saya ingin menyapa ke Mbak Tias dulu ya. Halo Mbak Tias, selamat siang. Selamat siang, Mbak Herlina. Apa kabar Mbak Tias hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tentunya kita selalu berharap untuk diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Baik, langsung saja. Dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 Januari, siang hari ini kita akan membahas satu tema yang diangkat pada Hari Gizi Nasional ke-64 tahun, yaitu MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Nah, sebelumnya ngomong-ngomong tentang stunting nih Mbak Tias, saya seringkali mendengar istilah tentang stunting, tapi sebenarnya stunting itu apa sih Mbak Tias? Ya, stunting itu yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan karena kekurangan gizi kronis sehingga anak itu lebih pendek dari usianya berdasarkan standar seperti itu. Gitu. Jadi, kalau memang stunting yang seperti dijelaskan Mbak Tias, kira-kira stunting itu bisa dicegah nggak, Mbak? Kalau misalkan bisa, kayak apa sih Mbak pencegahan untuk anak itu biar nggak stunting? Iya, kondisi stunting itu bisa dicegah, itu kan status gizi anak ya. Yang mempengaruhi status gizi anak itu yaitu yang pertama asupan nutrisi, yang kedua yaitu adanya faktor kesehatan atau faktor infeksi yang lain. Kita bisa mencegah stunting itu dengan memperbaiki asupan nutrisinya dan juga untuk menjaga kesehatan anak sehingga tidak terkena infeksi dari lingkungan sekitarnya, dari makanannya, seperti itu. Oh gitu. Jadi berarti salah satu upaya untuk mencegah anak itu biar nggak stunting adalah salah satunya pemberian MPASI ya Mbak ya? Iya, dengan perbaikan Terus nutrisi. kalau misalkan dilihat dari sisi kesehatan, dari sisi ilmu gizi, kira-kira mulai usia berapa sih Mbak seorang bayi atau anak itu bisa diberikan MPASI? Iya, MPASI untuk anak berdasarkan dari rekomendasi WHO dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia dianjurkan untuk diberikan setelah anak selesai masa ASI eksklusif. Pada anak usia 0 hingga 6 bulan itu disarankan hanya ASI atau ASI eksklusif. Setelah usia 6 bulan, anak boleh mulai diperkenalkan dengan makanan padat atau makanan pendamping ASI itu, Mbak. Seperti itu Gitu. setelah usia. Soalnya gini Mbak, jadi ada sedikit, saya mau sedikit cerita nih Mbak. Ada kasus di daerah saya itu kebiasaan terutama oleh ibu-ibu ya Mbak ya. Jadi ibu-ibu ini ketika anaknya itu sudah memasuki usia 3 bulan, mereka ada kebiasaan untuk memberikan MPASI. Jadi MPASI-nya itu biasanya berupa pisang sama nasi yang dihaluskan. Nah, kira-kira kalau itu dilihat dari sisi ilmu gizi atau sisi kesehatan, apakah ideal, apakah aman atau gimana Mbak? Kayak gitu. Yang pertama itu tidak kurang ideal untuk anak karena pada usia 3 bulan itu kondisi sistem pencernaan bayi itu masih belum maksimal untuk bisa mencerna makanan padat. Disarankan ketika usia 6 bulan tadi itu pencernaannya sudah mulai berkembang dengan sempurna. Ibu-ibu yang memberikan pada usia 3 bulan tanpa rekomendasi dokter itu malah akan bisa merugikan anak karena juga diberikannya kan dalam bentuk hanya nasi dan pisang, itu tanpa mengandung protein hewani. Padahal itu harusnya asupannya lebih banyak ASI-nya. Anak pada usia 3 sampai 6 bulan itu masih harus banyak minum ASI. Dengan dia makan hanya sumber karbohidrat pisang dan nasi, itu malah ASI-nya akan berkurang. Itu juga salah satu yang bisa menyebabkan stunting karena ASI-nya berkurang malah didapatnya hanya karbohidrat tanpa ada protein hewani gitu. Jadi padahal maksud si ibu ini pengen anaknya biar cepat makan, mungkin cepat gemuk, cepat besar, tapi ternyata ini malah bahaya dan bisa mengarah
menyebabkan bisa stunting ya, menyebabkan Mbak, ya? stunting Oh. karena ASI-nya tadi itu Mbak, yang asupan ASI-nya Mhm. berkurang sehingga asupan protein yang dari ASI itu kan berkurang. Penggantinya hanya karbohidrat dari nasi dan pisang. Itu Mmm. kan jadi kurang asupan Iya protein iya. hewaninya seperti itu. Kemudian kalau misalkan si anak atau bayi itu ada nggak sih Mbak tanda-tanda kalau, oh ini nih si anak ini ternyata sudah bisa untuk diberikan MPASI kayak gitu. Ada nggak Oke, Mbak kayak gitu iya. tanda-tanda? Pada anak yang sudah siap untuk memulai MPASI itu bisa dilihat dari kesehariannya ya. Kalau anak itu kita gendong atau kita pangku itu anak udah bisa duduk, terus kepalanya udah bisa tegak, dia bisa jaga kepalanya dengan tegak. Itu dia kan respon menelannya sudah mulai bagus itu. Jadi anak udah siap. Kriteria yang kedua itu ketika kita gendong, Mhm. dia itu mulai rebut-rebut makanan yang kita makan. Nah, itu kan kadang Iya, anak rebut iya itu sih berarti kayak dia gitu. mulai tertarik dengan makanan, seperti itu. Yang ketiga juga ketika dia hanya diberikan ASI dan dia mulai rewel karena kelihatan lapar, kok lapar terus kayak gitu. Berarti memang dia sudah siap secara fisik dan juga ada keinginan untuk mulai makan karena dia ngerebut makanan kan Mbak itu. Oke oke. Berarti, untuk usia ideal berarti kan tadi kan mulainya 6 bulan karena Iya. memang 1 sampai 6 bulan itu harus dikasih ASI eksklusif. Ya 0 sampai 6 bulan Kemudian tanda-tandanya seperti yang tadi dijelaskan Mbak Tias itu ya. Terus Iya. kemudian untuk ini Mbak, bentuk makanannya sendiri untuk setiap anak yang usia 6 sampai 12 bulan itu bentuk makanannya gimana Mbak? Jadi ada perbedaan enggak sih? Jadi kayak misalkan, mungkin dari teksturnya atau mungkin porsinya kayak gitu Mbak? Iya, untuk MPASI kita Mhm. berikannya secara bertahap karena kan dari 0 bulan tuh anak masih belajar makan ya, dia belajar hanya cairan ASI itu. Kemudian kita mulai ke makanan padat, dia juga harus belajar ngunyah, dia harus belajar masukkan makanan itu untuk nelan itu kan. Jadi kita berikannya secara bertahap mulai dari yang cair cenderung ke kental Mhm. seperti itu namanya makanan lumat. Makanan lumat itu bubur yang lunak halus sekali itu kita bisa berikannya misalnya kentang atau nasi juga boleh disaring dengan dalam bentuk makanan saring itu atau makanan lumat. Disarankan diberikannya itu dengan dicampur ASI karena kan bayi itu sudah mengenal rasa ASI ya. Iya Jadi iya. dia nanti nggak akan terlalu kaget. Oh ini kayak ASI yang biasa aku minum tapi cuman agak padat seperti itu. Oh aku lebih kenyang. Jadi dia jadikan momen makan itu untuk anak itu menyenangkan. Jangan dipaksa dia harus makan. Jangan bikin dia itu merasa tertekan kayak gitu. Kemudian nanti ketika dia sudah mulai makanan bubur halus, bubur lumatnya tadi itu Mhm. mulai dia terbiasa, bisa ditingkatkan secara bertahap. Mungkin di sekitar usia 9 bulan itu Mhm. nanti kita bisa ajarkan dia makan makanan lembek. Mhm. Makan lembek itu seperti bubur kasar atau nasi tim itu nasi yang dimasak dengan banyak air itu Mhm. terus kita penyet-penyet sedikit kemudian lauknya itu dimasak dengan lembek kemudian kita cincang halus atau dicoper sebentar ketika dia sudah ada giginya 1, 2, 3 itu dia udah mulai bisa ngunyah itu Mhm. dinaikannya secara bertahap. Oke, berarti memang Iya, harus pelan-pelan ya, Mbak. Soalnya pelan-pelan ya. takutnya kalau misalkan si anak dipaksa, takutnya malah itu Mbak, Iya, apa yang istilahnya tersedak. sekarang itu Iya. ada juga yang dinamai GTM, Oh gerakan iya, tutup mulut itu ya, Mbak, gerakan ya? tutup mulut Bisa ya bisa. kayak gitu ya? Bisa kalau dia misalnya nggak suka atau terlalu kok tiba-tiba makananku jadi kasar kayak gini, aku sukanya yang halus kan dia nggak bisa ngomong Iya ya. iya. Jadi itu memang harus sambil dicobakan ini, terus besoknya dicobakan lagi, nggak bisa sekali itu kita coba anak langsung suka, nggak bisa. Nanti Mhm. kita cobakan yang agak dinaikkan sedikit, oh dia nggak terlalu suka, oh diturunkan lagi yang dia suka dulu. Mhm. Jadi yang pertama juga makanannya masuk dan dia juga senang ketika makan itu terutamanya itu anak itu senang ketika makan itu Mbak. Iya. Kalau tadi kan, dari bentuk makanan nih, Mbak, mulai dari tekstur. Kemudian kalau untuk porsinya sendiri, Mbak, gimana? Untuk porsinya, oh iya, Naiknya juga bertahap atau gimana? ya untuk porsi yang disarankan yaitu untuk anak 6 bulan ketika Mhm. awal dia mulai MPASI itu Mhm. kita berikannya
3 kali makanan utama, tetap kita ajarkan dia jadwal makan ya. Jadwal makannya menyesuaikan dengan orang dewasa. Ketika keluarga makan, dia juga makan. Kayak gitu, ayo adik juga makan. Kita ajarkan dia jadwal makan. Makan pagi jam setengah 7, makan siang jam 12, makan malam jam 7 malam, seperti itu. Porsinya kisarannya 2 hingga 3 sendok makan. Buburnya tadi itu, kemudian itu pada anak usia 6-9 bulan ya. Iya. Nanti ketika dia sudah 9 bulan hingga 1 tahun bisa dinaikkan hingga setengah gelas belimbing. Setengah gelas Gelas belimbing itu belimbing yang yang kayak gelas- gimana, Mbak? Gelas belimbing itu gelas yang viral, gelas kaca itu loh Mbak. Itu Oh, yang setengahnya. bawahnya kayak bentuk buah belimbing. Iya itu, Oh, iya, iya. itu kan banyak ya di mana-mana. Hmm. Itu gelas standar. Atau gelas air mineral yang biasa itu beredar itu ya itu setengah gelas itu atau sekitar 125 gram kalau misalnya mau ditimbang ya Mbak ya. Iya. Itu porsinya untuk anak 9 bulan hingga 1 tahun. Nanti ketika 1 tahun dia bisa mulai makan makanan keluarga. Itu porsinya bisa di kisaran setengah gelas itu sampai 3/4 gelas. Berarti kayak udah kayak makanan orang dewasa. Makanan ya, orang Mbak, ya? dewasa ya. Jadi kayak makanan dewasa. Ya, pokoknya dia doyan, dia bisa makan gitu ya, Mbak. Iya. Untuk usia. Nanti bisa dinaik turunkan sesuai dengan anak. Kadang kan anak pengen lagi rewel atau GTM, oke diturunkan dulu. Mungkin dia lagi malas ngunyah atau keasikan bermain. Nanti kita turunkan dulu. Oh makanannya dilembekin dikit kayak gitu. Jadi responsif. Kita harus respon, ibunya harus respon anaknya itu dinilai kayak gitu. Mau apa enggak dengan kayak gini. Seperti itu Mbak. Jadi memang harus bener-bener si anak ini dilatih supaya dia tetap mau makan, tetap Iya. mau belajar ngunyah ya, Mbak ya. Tetap dia mau ngunyah bareng-bareng dengan dibuat acara yang makan bareng dengan keluarga. Lihat tuh kakaknya makan atau sama ibu Iya. makan, diajarin oh ngunyah itu gini, makan itu kayak gini, kayak gitu sambil makan bareng. Jadi kegiatan makan itu jadikan satu kegiatan yang menyenangkan untuk anak. Jadi dia itu enggak makan mengerikan. Oh lihat piring udah nangis ya gitu. Ya. Oh, jadi enggak ini ya, Mbak, kalau misalkan lihat makanan mengerikan kan seolah-olah dia kayak Dipaksa. trauma, Iya, dipaksa ya. dipaksa Jadi makan. kayak seolah-olah makan itu adalah bebannya buat dia gitu ya. Ya, kita menyuapinya sambil kita ajak ngobrol, kita ajarin, dia ini tuh makanannya ngandung ini loh. Ini kita makan hari ini menunya kentang sama daging loh, kayak gitu. Jadi dia ya meskipun dia cuman ketip-ketip, tapi kan dia juga akan ngerti lama-lama seperti itu. Kemudian setelah 3 kali makan utama tadi ada yang kelupaan, Mbak. Ada selingan, ada makanan selingan. Di antara jam 9 dan jam 3 sore itu perlu dikasih makanan selingan saat dia main. Ketika dia main bisa kita kenalkan dengan sari jus, sari buah. Sorry, Buah purep, misalnya alpokat dikerok atau pisang dikerok, itu buahnya ya, buah. Gitu. Gitu. Jadi Dia memang pinter-pinternya sebagai ibu atau sebagai orang tua untuk memvariasi makanan dari anak ini, Mbak ya, supaya nanti anaknya tuh ketika disuruh makan dia nggak bosen, disuruh makan dia nggak menolak, nggak GTM gitu ya, Mbak ya, berarti ya. ya caranya dari diajak bicara, dijelaskan macam-macam itu kan dia seneng ya. Jadi nggak hanya sekadar ayo dipaksa gitu enggak. Dijelasin. Iya. Dia ini makanannya itu ini loh. Lihat tuh ini warnanya kayak gini. Dia jadi teralihkan apa ngunyah. Iya, kadang-kadang kalau makanannya bervariasi, warna-warni, Ya, dia kan warna-warni, pasti akan ya. ada ketertarikan nih untuk meskipun awalnya ya dilirik-lirik gini, tapi kemudian kan bisa aja dia juga kemudian tertarik untuk mencoba gimana sih rasanya. Mungkin dia penasaran, berawal dari itu dia makan. Ya, betul seperti itu, Mbak. Oke. Ini Mbak Tias, pertanyaan terakhir sebelum acara ini selesai gitu. Saya mau tanya nih, untuk Hari Gizi Nasional di tahun ini kan temanya adalah MPASI kaya protein hewani cegah stunting. Nah, itu maksudnya gimana sih Mbak sebenarnya? Ya, kita ambil temanya kaya protein hewani ya Mbak. Karena protein itu merupakan zat pembangun tubuh. Protein itu berguna untuk anak bayi, untuk pembentukan sel otot, sel otak, sel-sel jaringan tubuh itu dari protein. Kenapa ya? Sehingga kita tekankan agar sejak MPASI anak itu diperkenalkan juga dengan protein hewani, tidak hanya nasi dan buah pisang. Ya itu seolah-olah itu sudah di masyarakat tuh udah anak kecil dikasih nasi dan buah aja udah cukup.
Itu salah. Kita harus kenalkan juga protein hewani. Kita kenalkan daging, kita kenalkan ikan, ikan lele, ikan salmon, ikan tuna, semua jenis protein hewani itu boleh kita kenalkan. Termasuk juga tidak lupa protein nabati juga boleh. Jadi pada protein hewani itu ada asam amino yang kita butuhkan. Pada protein nabati misalnya kedelai, kacang edamame, itu ada serat dan juga antioksidan yang juga sama-sama kita butuhkan. Itu semuanya disarankan untuk diberikan secara lengkap protein, meskipun diutamakan memang yang hewani dulu kalau seperti itu. Sobat Menur, sebelum kita akhiri acara pada siang hari ini, ada kata-kata emas yang ingin saya sampaikan, yaitu MPASI berkualitas untuk generasi emas. Sobat Menur, nantikan informasi selanjutnya hanya di Detak-Detik Podcast. Sehat diawali dari diri sendiri, mulai dari sekarang dan mulai saat ini. Sampai jumpa.